Selamat datang di Jentikan Jari. Oke, untuk pembahasan kali ini kita mau bahas apa sih, Di? Dikarenakan di video Cyberpunk gue sempat menyinggung apa itu tentang anarko-transhumanisme. Oleh karena itu gue akan membahas hal tersebut pada hari ini. Anarko-transhumanisme adalah sebuah filosofi yang menyatukan anarkisme dan transhumanisme yang berkaitan dengan kebebasan sosial dan fisik secara berurutan. Kaum anarko-transhumanis juga mendefinisikan kebebasan sebagai perluasan kemampuan sendiri untuk membentuk dunia di sekitar mereka. Anarko-transhumanis juga menganjurkan berbagai praksis untuk memajukan cita-cita mereka, termasuk peretasan komputer, pencetakan 3 dimensi, atau peretasan hayati. Jadi begitu, Po. Oke. Tapi menurut tuh nih, di zaman yang serba canggih ini bisa nggak sih diterapin anarko-transhumanisme itu? Bisa. Transhumanis emang sudah terterapkan sebenarnya secara nggak sadar ya, mulai dari kita masih kerja di imunisasi atau kayak kemarin kita divaksin. Iya, benar. Cuman mereka masih ingin mengupgrade lebih dari itu gitu, mengupgrade lebih dari apa, dari hal ini, karena mereka berpikir potensi manusia tuh bukan di sini aja, bukan di sampai tahap ini aja. Nah, sedangkan anarko ini kan dia gerakan untuk penghapusan negara ya, jadi penyatuan dari transhumanis dan anarkisme ini, jadi gebrakannya lebih parah dikarenakan negara itu kan dia mengatur sebuah peraturan. Jadi mereka pandangan transhumanis ini nggak akan bisa tercapai kalau masih adanya negara, karena negara kan pasti ada HAM segala macam. Jadi ada peraturannya. Ada peraturannya. Jadi si transhumanis ini nggak bisa benar-benar maksimal, karena kan untuk percobaan harus ada SOP-nya dulu lah, istilahnya gitu-gitu gitu. Berarti dalam tanda kutip mereka ini tuh mau gak mau itu harus melawan sebuah negara. Iya, harus negara untuk mencapai transhumanisme Tujuannya sempurna. dia. Iya, tujuannya dia. Agak maruk ya. Cuma Iya. kalau misalkan kita lihat dari segi apa ya, kayak kebaikan dan keburukan, positif dan negatifnya. Positifnya jelas ya, membantu manusia mencapai tahap yang lebih tinggi gitu. Cuman ketika dari dampak negatifnya kan pasti setiap hal itu kan pasti ada resikonya kan. Iya. Setiap hal pasti ada resikonya. Jadi dan dia itu kayak bodo amat tentang bagaimana manusia akan dikorbankan demi banyak penelitian ini. Yang penting penelitian ini kan pasti menciptakan sebuah penemuan ya kan, penemuan. Nah, dia tuh kayak ada yang bisa menerima, ada yang enggak. Nah, dia tuh bodo amat sama yang enggak nerima itu, apalagi yang orang-orang masih HAM kan, yang pejuang-pejuang HAM pasti mikirnya gimana gitu tentang transhumanis ini. Jadi dia bodo amat lah sama manusia mau kayak gimana, yang penting penelitian dia tercapai. Cuman kalau misalkan kita tarik ya dari kemungkinan terbaiknya gitu, bagusnya gitu. Cuman memang sebenarnya bagus gitu tujuan. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi ada sisi negatifnya, bisa nggak sih kalau misalnya diminimalisir? Nah, sebenarnya adanya negara itu sudah minimalisir si transhumanisme ini. Dari segi adanya aturan dan lain-lain gitu kan. Maksudnya buat sekarang aja vaksin aja orang masih banyak yang nolak gitu kan. Padahal udah ada negara gitu. Apalagi berarti di situ ada keskeptisan tersendiri. Ada keskeptisan dari tersendiri beberapa gitu. orang. Nah, apalagi kalau misalkan anak transhumanis, dia pasti mikirnya mungkin suntik secara paksa istilahnya gitu. Itu yang akan terjadi. Oke, kalau misalnya tokoh-tokoh yang mencetuskan anarko-transhumanis itu sendiri. Sebenarnya untuk tokoh-tokoh kita di Wikipedia, di artikel-artikel belum ada yang untuk anarko-transhumanisme ya. Gue belum melihat secara spesifiknya. Cuman filosofi ini banyak ambil ide-ide dari anarkisme individualis. Individualis berarti itu pemikiran dari salah satu contohnya William Gibson, Mark Stirner, dan Voltaire de Cleyre, serta feminisme atau cyberfeminisme yang ada di buku Cyber Manifesto karyanya Donna Haraway. Dan dia itu juga melihat isu-isu kayak otonomi tubuh, kecacatan gender, neurodiversity, teori queer, sains, perangkat lunak bebas, seksualitas dalam pandangan transhumanis, serta cis heteropatriarki dan primitivisme. Untuk primitivisme ada di video sebelumnya.
cek di atas lampu. Dan sebagian pemikiran anarko-transhumanisme ini awal merupakan respon dari anarko-primitivisme. Berarti belum secara apa ya, belum secara legal lah kayak dicetuskan. Dicetuskannya. Jadi ya masih ada pro dan kontra. Jadi dia kayak masih minjem pemikiran-pemikiran orang gitu. Belum ada yang gue lihat selama ini ya, belum ada satu tokoh yang benar-benar pencetus. Kalau komunis kan udah ada kayak Karl Marx atau kapitalis ada Adam Smith gitu. Untuk yang ini gue belum. Pure dari pemikirannya mereka, tapi gitu. Ini kayak lebih ke arah mengadopsi dari pemikiran-pemikiran orang lain. Atau mungkin Jentikers sudah ada yang nemu siapa pencetusnya yang benar-benar pure, silahkan komen di bawah. Kita lanjut nih. Oke. Jadi anarko-transhumanisme juga dapat ditafsirkan sebagai kritik atau perpanjangan dari humanisme gitu. Kan humanis dan transhumanis. Jadi perubahan ya. Kayak gender jadi transgender gitu kan. Jadi perubahan kemanusiaan lah istilahnya gitu. Dan mereka tuh menentang apa arti menjadi manusia. Terus anarko-transhumanisme juga mengkritik bentuk transhumanisme non anarkis yang seperti gue bilang kan kita negara yang mungkin sudah ada menganut transhumanis kan masih ada yang tadi gue bilang ada peraturan gitu hingga transhumanisme itu nggak akan tercapai tanpa adanya anarkisme gitu. Dan dia mengkritik juga ideologi transhumanisme yang lain seperti transhumanisme demokratis dan transhumanisme libertarian sebagai hal yang tidak koheren dan tidak dapat dipertahankan karena pelestarian negara, dan mereka juga memandang instrumen kekuasaan seperti itu secara inherent dan gak etis gitu. Berarti secara garis besar anarko transhumanisme itu anti kapitalis secara garis besar ya, tapi beberapa transhumanis ini dia punya relasi kuat sama kapitalis ini. Gue sempat jelasin di video Cyberpunk yang video episode kedua tuh. Soalnya karena si orang-orang transhumanis ini yang pro kapitalis ya, dia berpikir ketika dia mau bikin penelitian dan menciptakan penemuan, kalau nggak ada modal, ada tunjangannya. Iya, ada tunjangannya itu gitu. Dari siapa? Gak dari mungkin dia untuk bergerak sendiri, karena ini satu hal yang besar satu hal yang besar kan gitu. Dan suatu perubahan. Dan apa ya, everything needs money gitu ya. Ya jadi kayak bullshit lah kalau misalkan kita ngapa-ngapain juga susah kan? Jadi ya si orang-orang kapitalis inilah mau gak mau menggait kapitalis. Yang dia modalin, dan terus si orang kapitalis pun punya keuntungan tersendiri. Apa nih yang ditemuin sama orang-orang transhumanis ini? Win-win solutionnya itu apa? Apakah ada vaksin, teknologi smartphone segala macam gitu. Ada income-nya lagi ke dia gitu. Wah, mantap sekali ya untuk pembahasan kali ini, sangat dalam. Gimana ya? Kalau misalnya kita ngelihat tentang orang-orang yang jenius dengan orang-orang yang berduit, itu nggak akan ada habisnya. Iya. Oke, kan itu kan si negara itu kan emang adanya negara itu kan biar kayak menciptakan sebuah batas ya kan, batas. Tapi karena transhumanisme ini digabungkan dengan anarko, jadi dia ingin melawan batas-batas tersebut. Secara nggak sadar itulah yang membuat perubahan. Dia yang membuat perubahan, tapi dia juga butuh penunjang. Dan anarko transhumanisme juga menganjurkan akses yang sama ke teknologi canggih yang memungkinkan kebebasan morfologis dan perjalanan ruang angkasa. Jadi dia tuh punya visi-visi yang benar-benar visioner. Visi yang visioner ya, pokoknya something like that lah. Gitu. Apakah lu tertarik menjadi seorang transhumanisme? Ya kali lu pengen tangan robot atau gimana? Enggak sih ya. Atau taruh MP3 untuk menentang atau mungkin lu taruh MP3 di kuping, nanti mau nyetel lagu tinggal enggak usah pakai headset lagi. Itu terlepas dari keyakinan setiap individu ya. Itu dibalikin lagi ke individu yang masing-masing. Nah, kalau misalkan kita nih ngomongin transhumanisme, dilansir dari medium.com, di sini dia mengutip, umat manusia saat ini bukan titik akhir dari evolusi. Nah, itu seperti yang gue bilang tadi, kayak sebenarnya kemampuan manusia tuh masih bisa di-upgrade oleh ideologi ini gitu. Sebenarnya kalau misalkan bagus, itu juga untuk
apa ya, untuk menunjang manusia nanti ke depannya itu lebih lebih baik lah gitu. iya. Nah, di sini juga kan dibahas ya, sebagian dari objek di dunia manusia juga dituntut untuk mengembangkan diri karena itu merupakan suatu keharusan. Iya. Tapi menurut lo sendiri nih, apakah itu harus? Ya harus lah, maksudnya kita aja kan sekarang udah mengembangkan diri gitu Oke. dengan Gua adanya setuju teknologi, sih, dengan adanya sama teknologi. Atau jika sebelum ada teknologi mungkin yang percaya teori Darwin, kita udah berevolusi nih gitu. Iya. Jadi ya seperti balik lagi, transhumanisme ini benar-benar kayak mengupgrade lah kemampuan manusia gitu. Terus gue sempat baca apa nonton ya, gue lupa. Jadi kayak lu udah ambil Krisas kan, Oke. yang Oke. teori Sigmund Freud ada ID, ego, superego tuh. Kan yang ID itu kalau nggak salah dia dari watak manusia ya, Mhm. dari watak orang tua gitu, Yang turun ke ke anak. anaknya. Nah oleh karena itu sih beberapa orang transhumanisme ini dia menciptakan penelitian bahwa kayak si sperma sama telur si orang tua itu kalau nggak salah gennya dimanipulasi itu. Oke. Jadi sifat-sifat jahat orang tuanya dia ilangin, atau penyakit bawahnya dia ilangin gitu. Pakai manipulasi DNA itu kita Oke. bayi lahir yang benar-benar sempurna secara karakteristik fisik maupun emosional gitu. Jadi ada apa ya dia namanya, perubahan genetik. Perubahan genetik gitu. Ya mungkin untuk beberapa orang melihat ini kayak apa sih? Wah, apa sih ini kan ngelawan kodrat deh kayak gitu kan beberapa orang. Kan ada keyakinan yang ngomong kayak gitu. Kayak gitu. Cuman kalau misalkan kita lihat dari sisi baiknya, Sih baiknya. itu ada bagusnya juga sih. Karena kita kan namanya pengen sesuatu yang lebih baru, nggak cuma itu aja. Tapi kalau misalkan kita lihat juga, ya ada baiknya juga, ada bagusnya. Berarti dari gen bapaknya misalkan pemarah gitu, ya kan? kalau nggak kasar gitu. Jadi setelah regenerasi sel gennya ini dimanipulasi ini udah nggak akan lagi nih ada anak yang pemarah atau nggak mungkin kasar. Itu bagus juga. Tapi kalau misalnya untuk, berarti kan itu dinetralisir berarti kan ya. Terus nanti ngaruh dong ke anaknya. Anak ini nggak akan punya bawaan itu dan bakalan kalem-kalem aja. Itu apa nggak bahaya gitu buat anaknya? Ya untuk bahaya dan sosial mungkin itu kayak benar sebuah konstruksi sosial yang sangat sempurna gitu. Tapi dampaknya bakal nyerang ekonomi lagi. Psikolog mungkin sepi karena nggak ada yang sakit mental misalnya gitu. Dokter sepi karena penyakit bawaan kan biasanya diabetes segala macam hilang karena ke dokter. Iya, jadi banyak hal sih, maksudnya kayak ketika mereka ini nyampe nih si bayi ini jadi sempurna nih, kan ada dampak di sosial lagi gitu. Dan mau gak mau akan ada kerusakan lagi ya, mungkin dokter duitnya jadi dikit, perusahaan obat jadi itu, psikolog segala macam itu kena ya bangkrut ya. Ya jadi ada dampak negatifnya juga seperti itu. Maksudnya sekarang aja yang kayak ada operasi plastik dan operasi ganti kelamin pun udah kontroversi. Especially in our society ya. Iya. Masih kontroversi gitu, apalagi udah perubahan DNA gini gitu. Padahal sebenarnya perubahan DNA hewan kayak daging yang jadi lebih bagus, terus tumbuhan jadi lebih bagus, mereka oke-oke aja gitu. Iya. Tapi ketika jadi ke manusia jadi kayak ini hal yang nggak benar gitu. Dan bisa jadi kalau misalkan adanya perubahan itu misalnya kan berarti pakai alat teknologi yang diterapin ke dirinya manusia ini. Iya. Siapa tahu di situ ada persinggungan juga kan di dalam tubuh manusia itu sendiri. Apakah itu nggak ada pemikiran kayak gitu? Nah, mereka sudah berpikir kalau misalkan manusia itu udah kebentuk kayak kita, misalnya operasi kelamin kan ada efeknya, atau operasi plastik ada efeknya. Cuman kalau misalnya dari DNA, mereka tuh benar-benar menyempurnakan di situ. Ketika misalnya diabetesnya diambil, berarti ada misalnya darah tinggi muncul, dan darah tingginya diambil. Pokoknya dia benar-benar ribet di DNA itu gitu. Jadi biar gak memunculkan masalah lain yang lebih rumit. Itu jadi dia langsung ke DNA-nya. Dari ke DNA-nya gitu. Oke. Mungkin segitu aja kali ya dari kita. Ada yang mau ngomongin lagi gak? Atau kasih sambutan ke Gentikers selamat tinggal Ci ya?
Baik, mungkin kayaknya segitu aja ya dari kami, obrolan yang sangat berfaedah ini. Kalau mau bahas-bahas hal lain bisa komen di bawah. Udah, gue tutup ya. Oke. Jika ada kesalahan dan kurangan mohon dimaafkan, dan jika ada hal yang harus ditambahkan dan dibenarkan silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, Komen, subscribe. komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga notifikasinya. Gua Mahadi cabut. Putri cabut. See you in the next video.